Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hanya tinggal hitungan barangkali sekitar 2 kali 24 jam lagi kita akan bertukar hari, bertukar tahun dari 1445 Hijriah ya. Nah, ini sudah besok kita akan masuk ke tahun 1446 Hijriah. Jadi ada pertukaran waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat dalam surah Al-Asr itu sampai bersumpah dengan waktu. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi Allah sampai bersumpah demi masa. Ternyata masa atau waktu itu begitu luar biasa pentingnya. Waktu menunjukkan adanya kesempatan kita hidup. Waktu juga atau masa itu juga menunjukkan adanya perputaran sejarah, adanya pergiliran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pergilirkan antara masa kejayaan dengan masa keterpurukan. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi SAW ada 5 zaman yang selalu akan Allah pergilirkan kepada manusia. Yang pertama zaman nubuwah, zaman kenabian itu sudah selesai. Kemudian setelah selesainya zaman kenabian Allah ganti dengan zaman khilafatun ala minhajun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah. Sebagian besar ulama menyepakati inilah masanya 4 orang khulafaur rasyidin itu. Di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu setelah masa ini selesai Allah ganti lagi dengan masa mulkan adon, kekuasaan yang menggigit. Nabi SAW menggambarkan sampai menggigit dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Kenapa? Saking kuatnya gigitan itu, maka kekuasaan saat itu tidak diberikan oleh khalifah yang sebelumnya kepada khalifah yang terpilih selanjutnya, tetapi diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan pertalian darah dengan khalifah sebelumnya. Apakah itu anaknya ataupun keponakannya. Di masa inilah kita mengenal adanya kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, dan terakhir di Turki Utsmani yang dihancurkan oleh Mustafa Kemal tahun 3 Maret 1924. Lalu kemudian setelah masa ini selesai, Allah pergilirkan masa itu. Allah masukkan kita kepada fase yang keempat, mulkan jabariyatan, mulkan jabariyah. Inilah fase kezaliman yang merajalela di mana-mana. Dan kalau mau jujur, kita sekarang berada di fase yang keempat ini. Maka jangan heran ketika seluruh dunia dipenuhi dengan kezaliman, kezaliman, dan kezaliman. Lalu kemudian ketika fase ini selesai, maka Allah akan pergilirkan lagi fase terakhir sebelum datangnya hari kiamat. Apa itu? Khilafatun ala minhajun nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti cara Nabi memerintah. Bahasa sederhananya, akan ada lagi suasana dunia ini kelak. Suasana dunia ini ke depannya adalah suasana dunia yang persis seperti zaman Khulafaur Rasyidin nanti insyaallah. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dalam tinjauan masa mari kita lihat dalam konteks dimensi waktu, masa atau zaman itu, mari kita lihat sekarang bagaimana perjalanan umat Islam. Masa terbaik itu kita bagi saja kajian kita malam ini dengan Islam di masa yang lampau, masa yang sekarang, dengan masa yang akan datang. Di masa lampau paling tidak kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama di masa Rasulullah SAW. Ini adalah fase masa Islam yang sangat baik. Bisa dikatakan peradaban terbaik sepanjang sejarah manusia adalah peradaban yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Di mana Nabi SAW hanya dalam jangka waktu 23 tahun saja. Jadi Rasulullah SAW itu berdakwah dengan cara yang paling sistematis. Beliau membagi 2 fase dakwahnya. Periode Mekah itu sekitar 13 tahun pertama, kemudian periode Madinah 10 tahun terakhir. Ada corak yang berbeda antara periode Mekah dengan periode Madinah. Di 13 tahun pertama itu ada beberapa yang dilakukan Rasulullah SAW. Yang pertama, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Di beberapa tahun pertama itu beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian beliau mencari pribadi-pribadi potensial. Jadi Rasul itu mendekati sahabat, mendakwahi sahabat tidak sekedar asal saja, tapi beliau sudah matang-matang memikirkan mana yang kira-kira paling potensial, diambil terlebih dahulu. Ya. Contohnya, kenapa Abu Bakar Siddiq
menjadi orang yang termasuk generasi awal masuk ke dalam Islam. Kenapa Rasulullah SAW tidak menyasar Bilal bin Rabah misalnya? Kenapa Abu Bakar Siddiq? Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena Abu Bakar Siddiq punya potensi kebaikan yang sangat besar. Beliau orangnya hanif, lurus, ya. Lalu kemudian orangnya juga cerdas. Selain itu beliau juga tokoh. Sehingga kalau tokoh itu biasanya kalimat-kalimatnya, kata-katanya, sikapnya, tidak tanduknya itu didengarkan oleh orang lain, diikuti oleh orang lain. Nah, ini salah satunya. Jadi Rasul itu mencari pribadi-pribadi potensial. Kemudian Rasulullah SAW itu menjauhi lapangan berperang. Beliau jauhi lapangan berperang. Sebagaimana dalam sejarah kita lihat, kalau kita buka kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, kita mendapati kisah betapa luar biasanya penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada para sahabat saat itu. Bagaimana Ammar bin Yasir sekeluarga disiksa, ibundanya dibantai, dibunuh dengan cara yang paling sadis. Tercatat sebagai syahid pertama dalam sejarah Islam adalah Sumayyah, ibundanya Yasir, ibundanya Ammar. Itu dibunuh dengan cara yang paling sadis. Kemaluannya ditombak sampai beliau syahid. Lalu kemudian ayahnya Yasir dibantai. Itu di depan matanya. Dan Ammar dipaksa menyebutkan nama-nama Tuhannya orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Latta, Uzza, Manat, Hubal, dipaksa untuk mengucapkan itu. Lalu karena saking khawatirnya terbunuh, tidak ada pilihan lain, dengan berat hati dia ucapkan Huban. Padahal hatinya betul-betul menolak. Hatinya menolak, tapi mulutnya terpaksa mengucapkan itu dalam kondisi yang sudah sangat darurat sekali. Tapi apa yang ditanggapi oleh Rasulullah SAW? Apa tanggapan Rasul saat itu? Rasul hanya mengatakan, bersabarlah dan berbahagialah keluarga Yasir dengan surganya Allah. Rasul tidak melakukan perlawanan saat itu. Kemudian lihatlah betapa Bilal bin Rabah disiksa luar biasa oleh Umayyah tuannya. Dicambuk. Kalau kita lihat dalam sejarah itu, sampai tuannya ini mencambuk Bilal itu dengan sampai sesak nafas tuannya mencambuk Bilal. Saking kerasnya cambuk itu, saking seringnya dicambuk, bahkan puncaknya dihimpit dengan batu yang sangat besar. Tapi ketika mendengarkan peristiwa itu, apa yang dilakukan Rasul? Bersabarlah, kata Rasulullah SAW. Jadi Nabi betul-betul menjauhi lapangan berperang di 13 tahun pertama. Kenapa? Karena Islam saat itu belum punya kekuatan yang mencukupi untuk melakukan perlawanan. Jadi ada satu strategi luar biasa, ada satu kesabaran dari Nabi SAW. Ini pelajaran buat kita, bahwa ternyata berdakwah itu tidak cukup dengan semangat, tapi ada strategi yang perlu kita lakukan. Lalu kemudian apalagi yang dilakukan Rasulullah SAW? Pada fase itu Rasul 13 tahun pertama itu menanamkan tauhid, menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi bahasa sederhananya, Bapak dan Ibu jamaah sekalian, sahabat Rasulullah SAW itu belajar akidah itu 13 tahun. Nah, sekarang kita belajar akidah berapa tahun? Berapa tahunkah kita belajar akidah? Jadi wajar sekali muncullah sahabat-sahabat dengan kualitas yang sangat dahsyat, kualitas keimanan dan tauhid yang luar biasa. Sampai-sampai Rasul SAW bersabda, apabila Umar bin Khattab bertemu dengan setan di sebuah lembah, kata Nabi, maka sungguh setan akan lari terbirit-birit ke lembah yang lain. Itu saking takutnya setan kepada Umar bin Khattab. Bayangkan kaum muslimin sekalian, Umar bin Khattab ketemu dengan setan yang lari. Sekarang kalau kita ketemu setan, kira-kira siapa yang lari? Kita yang lari atau setan yang lari? Nah, jadi wajar sekali muncul generasi-generasi sekaliber Umar bin Khattab, sekaliber Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Huzaifah ibnul Yaman, dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang luar biasa, menanamkan kalimat tauhid. Kemudian pada periode Mekah ini, Nabi SAW juga menanamkan kekuatan ukhuwah. Jadi ada dua pilar kekuatan Islam yang ditanamkan Rasulullah SAW di periode Mekah itu. Kuatul akidah Islamiyah dan kuatul ukhuwah Islamiyah. Kekuatan akidah dan kekuatan persaudaraan. Betapa mereka saling bersaudara, seperti satu tubuh. Sampai Rasul juga mengatakan muslim itu kal jasadil wahid. Muslim itu bagaikan tubuh yang satu. Apabila satu merasakan sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Bayangkan ketika kita tertusuk duri, jari kelingking kita tertusuk duri, mulut spontan mengeluarkan kata aduh.
Kemudian keringat dingin barangkali keluar, air mata mungkin akan keluar. Kemudian kaki spontan melompat, seluruh tubuh terkejut dengan masuknya jarum ke dalam jari kelingking kita. Padahal yang kena cuma jari kelingking, tapi seluruh tubuh bereaksi. Seperti itulah indahnya gambaran ukhuwah, persaudaraan yang Nabi SAW gambarkan kepada kita. Jadi di fase Mekah ini betul-betul ditanamkan dua kekuatan itu. Kemudian menjelang beberapa tahun sebelum terjadinya peristiwa hijrah, Rasul SAW sudah melihat bahwa Mekah saat itu tidak kondusif untuk tumbuh kembangnya dakwah Islam. Kemudian Rasul mulai melakukan pengiriman sahabat. Salah satunya yang dikirim adalah anak muda berusia 19 tahun. Menjadi duta besar Islam pertama yang dikirim Rasulullah SAW dari Mekah ke Yathrib. Sebelum namanya diganti menjadi Madinah oleh Nabi SAW, namanya sebelumnya daerah itu bernama Yathrib. Jadi diutuslah Mus'ab bin Umair itu. Apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair pergi ke Yathrib, lalu kemudian mulai berdakwah di sana, kemudian mulai banyak melakukan diplomasi sampai akhirnya Madinah kondusif untuk menerima kedatangan Rasul SAW. Nah, di saat itulah kemudian terjadilah peristiwa hijrah. Nah, ketika peristiwa hijrah terjadi, apa yang kemudian sejarah catat? Ya, ada perbedaan corak dari fase Mekah kepada fase Madinah. Yang dilakukan Nabi SAW pertama kali ketika sampai ke Madinah, yang pertama adalah membangun masjid. Nah, itu yang dilakukan Rasul. Rasul SAW membangun masjid sebagai apa masjid saat itu? Sebagai pusat kegiatan umat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dulu sahabat Nabi itu tidak ke masjid satu hari saja, dia akan ketinggalan informasi. Karena informasi yang paling sahih, informasi yang paling valid, A1 lah kalau istilah orang sekarang, informasi yang paling banyak itu beredar itu di masjid. Kalau sekarang kira-kira di mana? Di mana Sariko? Di manakah kira-kira informasi yang paling banyak beredar Bapak Ibu? Di Lapau gitu ya Jo ya. Nih Pak Haji Ajo tahu nih di Lapau gitu ya. Nah sementara kalau dulu itu di masjid. Jadi kalau satu hari saja sahabat gak datang ke masjid, itu bakalan ketinggalan informasi. Nah, masjid pusat kegiatan umat. Artinya apa? Rasul menikahkan sahabat di masjid, bermusyawarah di masjid. Bahkan ada satu sentra ekonomi, Baitul Mal, itu adanya di masjid. Sahabat berlatih, memanah, memainkan tombak, bermain pedang, itu di halaman masjid. Nah, sekarang coba lihat bagaimana fungsi masjid hari ini. Apakah sesuai fungsi masjid hari ini di kebanyakan masjid-masjid yang ada di negeri kita dengan apa yang dicontohkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mestinya masjid ini menjadi tempat yang paling menyenangkan bagi anak-anak muda untuk berkumpul. Masjid menjadi tempat yang paling menyenangkan buat bermusyawarah. Bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak bujang, anak gadis, kalau menikahkan anaknya nanti, nikahkanlah, lakukanlah akad nikah, prosesi akad nikah anak-anak kita itu di tempat yang suci, yakni rumah Allah Subhanahu Wa Taala, masjid. Ya, saya jadi nostalgia sedikit nih Bapak Ibu. Saya dulu menikah di masjid tahun 2003. Saya nikah di masjid Baitus Salam Cendrawasih. Nah, jadi tidak di rumah waktu itu, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi masjid sebagai pusat kegiatan umat didirikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali. Kemudian apa yang dilakukan Rasul selanjutnya? Mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Jadi muhajirin dengan ansor dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara pendatang dengan pribumi itu dipersaudarakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada lagi sekatnya, oh saya pribumi, kamu pendatang, jangan macam-macam. Gak ada kalimat-kalimat begitu di zaman itu. Yang ada adalah ahlan wa sahlan. Selamat datang saudaraku muhajirin, kata orang-orang ansor. Selamat datang saudaraku, saya punya kamar 4, kamu ambil 2, saya 2. Begitu mereka. Saya punya onta 4, kamu ambil 2, saya 2. Jadi apa-apa yang menjadi milik mereka, mereka tawarkan kepada saudaranya yang baru datang. Nikmat sekali. Nah, coba lihat ketika dulu pengalaman Ustadz Nur Hasan di kampus dulu. Baru pertama jadi mahasiswa baru, kena apa? Kena ospek ya. Kena ospek oleh senior gitu. Nah muhajirin itu gak pernah di ospek oleh ansor, gak ada ceritanya. Disambut, dimuliakan gitu loh. Dimuliakan. Ahlan wa sahlan. Tapi apa yang terjadi?
Orang-orang muhajirin juga tahu diri. Nah, ini luar biasanya. Si tuan rumah, orang tempatan, orang pribumi ingin memuliakan saudaranya yang baru datang. Saudaranya yang mau datang tidak mau jadi beban orang tempatan. Apa kata mereka? Terima kasih saudaraku, wahai Ansor. Kami berterima kasih sekali dengan kebaikan hati kalian. Tapi kami akan lebih senang ketika kalian menunjukkan kepada kami kemana jalan ke pasar, agar kami bisa tetap bertahan hidup tanpa membebani kalian. Indah sekali persaudaraan saat itu. Dipersaudarakanlah muhajirin dengan Ansor. Lalu kemudian apa lagi yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira di Madinah itu tidak ada orang Yahudi pada saat hijrah. Sejarah mencatat tidak kurang dari 2000 pedagang Yahudi ada di pasar Madinah. Tapi luar biasanya, hanya dalam jangka waktu hitungan bulan saja, seluruh ekonomi orang Yahudi rontok dibuatnya oleh Rasul dan sahabat. Bagaimana caranya? Karena Nabi SAW mengajarkan ukhuwah itu, persaudaraan Islam itu tidak hanya sekedar mengucapkan senyum, melakukan senyum, sapa, salam, santun, bukan sekedar itu. Tapi ukhuwah itu sampai kepada level perdagangan pun Nabi SAW mengajarkan ukhuwah. Apa akibatnya? Sesama orang-orang Islam saat itu, sahabat saat itu lebih senang melakukan transaksi perdagangan dengan sesama Muslim. Sehingga apa? Sehingga uang itu beredar sesama Muslim. Orang-orang Yahudi dagangannya tidak laku saat itu. Akhirnya apa? Rontoklah ekonomi mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bawa kepada fase kita sekarang, kita lompat sedikit. Palestina, tanah bumi para nabi, di situ ada masjid tempat mi'rajnya Rasulullah SAW. Dalam Al-Isra ayat pertama sudah digambarkan, ditegaskan itu adalah tempat yang diberkahi Allah, bumi yang diberkahi Allah. Lihatlah ayatnya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Kata-kata barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, itu tidak Allah sandingkan dengan Masjidil Haram di ayat itu, tapi Allah sandingkan dengan Masjidil Aqsa. Di sekitar Palestina itu, negara-negara Timur Tengah itu, negara-negara Arab itu tidak kurang ada 300 jutaan Muslim di situ. Sementara yang menjajah, Yahudi yang menjajah tanah Palestina itu tidak hanya sekitar 6 sampai 7 juta orang saja. Sementara Muslim di seputaran Arab itu, di negara-negara besar yang mengelilingi Palestina itu, tidak kurang dari 300 juta orang. Apa salah satu kekuatan Yahudi hari ini? Fulusnya, uangnya. Dari mana mereka dapat? Dari banyak menguasai saham-saham di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan itu menjual produk, menghasilkan produk lalu menjual produk. Kemana produk itu dijual? Ke negara-negara Muslim. Siapa yang beli? Muslim juga. Apa akibatnya ketika terjadi proses jual beli itu, perdagangan itu? Siapa yang diuntungkan? Perusahaan itu. Perusahaan itu siapa menguasai sahamnya? Yahudi. Kemudian setelah itu kemana mengalir keuntungannya dari trading jual beli itu? Kepada Yahudi. Itulah sebabnya sangat beralasan kenapa Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang silam, ada sekitar mungkin setahun yang silam ya, atau beberapa bulan yang lalu ya, saya nggak ingat lagi tanggalnya, mengeluarkan fatwa boikot, haram hukumnya bagi kita umat Islam mengkonsumsi, membeli produk-produk yang diduga kuat berafiliasi kepada keuntungan perusahaannya yang mengalir kepada Yahudi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ustaz dari Indonesia pernah melakukan kunjungan dakwah ke Eropa. Di Eropa saat itu badai salju. Saya dengar ceramah beliau. Saya masih simpan itu di laptop, ceramah beliau. Jadi di Eropa itu badai salju. Kondisi kalau sudah badai begitu kan kondisi bisa kita katakan kondisi darurat. Jadi di hotel tempat beliau menginap ini ada seorang tua, bapak-bapak, minta dicarikan taksi oleh petugas hotel. Dapatlah satu buah taksi. Begitu masuk dia lihat taksi itu, lalu bapak itu mengatakan, saya tidak mau taksi yang ini, tolong cari yang lain. Kemudian taksi kedua dia tolak, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, sampai ke-9 taksinya ditolak. Padahal badai salju dia harus segera berangkat, kondisi darurat. Tapi dia kukuh menolaknya. Sampai taksi ke-10 masuk, baru kemudian dia mau.
Baik, saya mau taksi ini. Penasaran petugas hotelnya bertanya, Pak, kalau bahasa kita, kenapa? Ada apa dengan 9 taksi yang tadi? Jawabnya luar biasa, I'm Jews, saya Yahudi. Saya tahu siapa pemilik 9 taksi yang tadi. 9 taksi yang tadi bukan orang Yahudi yang punya. Sementara taksi ke-10 ini orang Yahudi yang punya. Maka saya mau naik. Artinya apa Bapak Ibu? Yahudi itu begitu luar biasa, ukhuwah di antara mereka. Mereka kalau mengeluarkan uang, mereka pastikan bahwa uang itu kembali lagi kepada orang Yahudi. Sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita hari ini? Palestina dibantai oleh Yahudi. Yahudi membiayai genosida, pembantaian, pembumi hangusan itu dengan keuntungan dari perdagangannya, di mana mereka punya menguasai banyak perusahaan saham, perusahaan besar. Kemudian saham itu perusahaan itu menjual produk kemudian ke negeri-negeri muslim, lalu kemudian kita beli. Lalu setelah kita beli, mereka dapat keuntungan. Keuntungannya mengalir ke mereka untuk nembakin saudara kita sendiri. Seperti itulah mekanismenya. Nah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kita, pada pelajaran ketika peristiwa hijrah ke Madinah itu. Rontok ekonomi orang Yahudi. Kenapa? Karena Rasul dan para sahabat lebih suka berdagang dengan sesama muslim. Lalu kemudian apa lagi yang dilakukan Rasul? Nabi SAW membuat konstitusi negara pertama di dunia. Jadi konstitusi negara pertama di dunia. Amerika belum kenal itu apa itu Magna Carta. Amerika belum tahu itu apa Universal Declaration of Human Rights dan segala macam. 15 abad yang lalu Nabi SAW sudah membuat konstitusi negara pertama. Namanya Piagam Madinah. Ini setelah buat perjanjian dengan Yahudi, lalu kemudian buat konstitusi negara yang pertama, Piagam Madinah. Kemudian apa lagi yang dilakukan Nabi SAW? Rasul SAW membangun kekuatan militer. Maka sejarah mencatat di fase Madinah itulah mulai terjadi peperangan. Dari mulai peperangan kecil sampai peperangan yang besar, termasuk perang Badar Kubro. Nah, perang Badar Kubro itu adalah perang besar pertama yang menentukan eksistensi umat Islam. Sejarah mencatat Bapak dan Ibu, 5 tahun pertama di Madinah, Nabi SAW sudah memimpin tidak kurang dari 68 kali peperangan. Jadi mulailah melakukan perlawanan secara fisik atas penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, kenapa Rasul merubah strateginya dari mulai bertahan saja, bersabar, kemudian melawan? Karena di fase Madinah itu kekuatan umat Islam sudah mulai tumbuh. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, 23 tahun saja dakwah Nabi menghasilkan 3 pertumbuhan besar. Pertama, pertumbuhan kualitas. Yang kedua, pertumbuhan kuantitas. Kualitas umat Islam saat itu semakin lama semakin naik, kuantitasnya semakin lama atau jumlahnya semakin lama semakin banyak. Ketika hijrah, Rasul SAW itu hanya hijrah dengan sekitar 300-an sahabatnya. Tapi ketika Futuhat Mekah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, kemudian beberapa tahun setelah itu Nabi SAW melakukan ekspedisi penaklukan Mekah, Futuhat Mekah. Berapa sahabat yang ikut? Tidak kurang daripada 10.000 orang sahabatnya. Mulailah terjadi pembersihan Ka'bah itu dari berhala. Tidak kurang dari 360-an berhala di sekitar Ka'bah yang dibersihkan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Futuhat Mekah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya ada kebertahapan dakwah Nabi SAW. Kualitas dan kuantitas bertumbuh. Kemudian yang terakhir, ketiga, dalam 23 tahun saja terjadi pertumbuhan geografis. Wilayah kekuasaan Islam semakin lama semakin luas. Inilah fase zaman terbaik umat Islam. Islam di masa lalu. Itu bagian yang pertama. Kita masuk ke bagian kedua, masih Islam di masa yang lalu. Bagian kedua itu adalah bagian di mana di zaman kejayaan Islam. Pasca Rasul dan 4 orang Khulafaur Rasyidin. Di masa Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Puncaknya tahun 1500 Masehi. Saat itu kita menguasai, Islam menguasai 2/3 dunia. Islam menguasai peradaban dan ilmu pengetahuan. Di Baghdad saat itu kita punya perpustakaan terbesar. Isinya adalah jutaan kitab-kitab ilmu pengetahuan.
Juga ada kitab-kitab induk ilmu pengetahuan yang ditulis oleh ulama-ulama Islam berdasarkan kajian mereka terhadap Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat siapa saja ilmuwan-ilmuwan muslim di saat itu. Pakar kedokteran dunia. Siapa namanya? Ahli kedokteran Bapak Ibu? Ibnu. Nah, kita paling hafal karena namanya dijadikan nama rumah sakit. Ibnu Sina, peletak dasar kedokteran modern. Ahli bedah jantung yang pertama, namanya Dokter Ibnu Zuhr. Itu ahli bedah jantung pertama di dunia. Ahli bedah ginjal pertama, namanya Dokter Ar-Razi. Ahli peredaran darah pertama, namanya Dokter Ibnu Nafis. Ahli kandungan, namanya Dokter Ibnu Al-Kuf. Masih banyak lagi nih sebenarnya. Ya. Nah, kemudian ini baru dari sisi kesehatan, ilmu kesehatan. Ahli astronom yang juga penemu galaksi Andromeda, sekaligus juga ahli botani. Ini orang ini luar biasa. Dia ahli astronomi, ilmu falak, perbintangan, tapi juga ahli botani, tumbuh-tumbuhan. Dan karyanya dalam bidang astronomi, beliau adalah orang yang menemukan galaksi Andromeda pertama kali. Namanya, ada yang tahu? Ad-Dinawari. Nah, nih, lensa optik yang hari ini dipakai untuk kamera dan kacamata. Itu ditemukan pertama kali oleh seorang ilmuwan fisika muslim. Ulama tapi juga ahli fisika. Namanya Ibnu Al-Haytham. Makanya mari kita berterima kasih kepada Ibnu Al-Haytham. Kalaulah Allah tidak takdirkan beliau menemukan lensa optik dan kamera, tidak bisa selfie kita sekarang. Ya, nggak bisa berfoto-foto kita sekarang. Ibnu Al-Haytham. Ya. Pesawat, siapa yang membuat prototipe pesawat pertama kali? Jauh sebelum Wright bersaudara membuat pesawat terbang. Nah, siapa yang menemukannya? Dia adalah orang yang sama dengan yang menemukan parasut untuk terjun payung pertama kali. Beliau adalah asli orang Cordoba. Dibuatnya parasut, kemudian dia naik ke puncak menara masjid paling tinggi di Cordoba. Dia terjun dengan parasut buatannya. Itulah terjun payung pertama di dunia. Beliau juga orang yang merancang prototipe pesawat terbang pertama kali. Namanya adalah Ibnu Firnas. Benda ini kalau kita lepaskan akan jatuh ke bawah. Kita kenal dengan teori gravitasi. Pertanyaannya, siapakah yang menemukan teori gravitasi pertama kali? Sebelum Isaac Newton lahir, beberapa abad sebelum Newton lahir, ada seorang ulama ahli fisika muslim menulis sebuah kitab tentang teori gravitasi. Namanya tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Khazini. Lalu E sama dengan MC kuadrat. Kita mengenalnya dengan rumus teori relativitas. Tapi tahukah kita siapa yang aslinya menemukan teori relativitas itu dan menamakan teori itu dengan relativitas? Dia tidak lain dan tidak bukan ulama ahli fisika muslim. Berdasarkan kajian beliau terhadap beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, beliau mengambil sebuah kesimpulan yang absolut dan pasti adalah Allah sebagai Khalik, dan selain Allah atau makhluk bersifat relatif. Itulah makanya disebut dengan teori relativitas. Beberapa abad sebelum Einstein lahir, ilmuwan ini sudah selesai menulis kitab tentang teori relativitas. Namanya adalah Al-Kindi. Siapa yang membuat globe, bola dunia pertama kali? Lengkap dengan petanya, lengkap dengan benua, sungai, dan jalur-jalur perdagangannya. Dia adalah seorang ahli geografi muslim. Raja Roger yang kedua, Raja Prancis, memerintahkan beberapa ilmuwan geografi untuk membuat globe atau bola dunia. Tidak ada yang sanggup. Tapi orang ini sanggup melakukannya.
Beliau butuh waktu 15 tahun untuk membuat globe pertama di dunia, lengkap dengan sungai, benua, dan jalur perdagangannya. Dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi, melakukan observasi selama 15 tahun itu. Dibuatnya dengan bahan dari perunggu yang sangat besar, beberapa puluh kilogram. Globe pertama di dunia. Namanya adalah Al-Idrisi. Siapakah penjelajah nomor 1 dunia? 125 tahun sebelum Christopher Columbus, sebelum Marco Polo, dan sebelum Vasco da Gama, dan sebelum para penjelajah barat keliling dunia. 125 tahun sebelumnya sudah ada seorang penjelajah muslim asal Maroko yang sudah tuntas menjelajah ke 8 penjuru mata angin. Namanya adalah Ibnu Battuta. Ibnu Battuta itu menjelajah 29 tahun non-stop. Awalnya beliau ingin dari Maroko melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Sampai di Mekah, selesai berhaji, beliau ternyata terinspirasi tidak pulang. Beliau terus ke arah barat. Rindu Ka'bah, balik lagi ke Ka'bah. Lanjut lagi ke timur. Rindu Ka'bah, balik lagi. Lanjut lagi ke utara. Rindu Ka'bah, balik lagi. Kemudian lanjut ke selatan dan seterusnya. 8 penjuru mata angin. 29 tahun non-stop, gak pulang-pulang. Ibnu Battuta melintasi 44 negara dan 4 benua. Jarak tempuh jelajahnya 3 kali lipat daripada Columbus, Marco Polo, dan kawan-kawannya. Ibnu Battuta pernah sampai di kerajaan Nanggro Aceh Darussalam di masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Berapa lama Ibnu Battuta di Nanggro Aceh Darussalam? Beliau di Aceh selama tidak kurang dari 14 hari. Dalam catatan perjalanan Ibnu Battuta, beliau mencatat pelabuhan Samudra Pasai Nanggro Aceh Darussalam itu sebagai salah satu dari 7 pelabuhan besar di dunia ketika itu. Jemaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang membuat robot pertama kali? Beliau dijuluki sebagai bapak mechanical engineering pertama di dunia. Namanya adalah, ada yang ingat Bapak Ibu? Yang buat robot pertama kali. Nah, saya jadi lupa nih, nanti kalau ingat nanti saya ungkapkan lagi. Pembuat robot pertama kali itu muslim. Julukannya bapak mechanical engineering pertama di dunia. Yang membuat planetarium, tempat observasi benda langit pertama di dunia, namanya At-Tusi. Ahli astronom muslim yang menemukan atom, partikel paling kecil di dunia, juga ahli kimia muslim. Beliau dijuluki sebagai bapak kimia modern. Namanya tidak lain dan tidak bukan adalah Jabir Ibnu Hayyan, yang menemukan rumus, bisa dihitung dengan rumus angka-angka, bagaimana konsentrasi air terhadap pembiasan cahaya sehingga terbentuklah matahari di langit itu. Yang menemukan rumus menghitungnya adalah Kamal ad-Din Al-Farisi. Yang menemukan tangga nada pertama kali adalah seorang filsuf, ahli fisika, ahli filsafat, sekaligus ahli musik pertama kali. Namanya adalah Al-Farabi. Dari mana Al-Farabi menemukan tangga nada? Ketahuilah, do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu sudah ditranslate ke bahasa Latin. Aslinya huruf do, huruf ra, huruf lam, huruf mim, huruf sod, huruf dal. Jadi getaran-getaran yang dikeluarkan, yang muncul dari penyebutan huruf-huruf hijaiyah itu menjadi rumus-rumus tangga nada yang ditemukan oleh Al-Farabi. Bapak dan Ibu jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau mau kita runut, ini sampai subuh ini mungkin barangkali kita masih akan terus mengucapkan banyak nama-nama ilmuwan-ilmuwan muslim. Jadi ketahuilah, peradaban dunia ini dipelopori oleh umat Islam. Apa kuncinya? Inilah puncak masa kejayaan Islam itu. Apa kuncinya? Tidak lain dan tidak bukan kedekatan umat Islam saat itu dengan Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ceramahnya, Ustadz Felix Xiao, saya simak, beliau juga ahli sejarah, menceritakan tentang parfum Eau de
Toilette. Bapak Ibu, ini ibu-ibu mungkin pasti tahu ya. Ada parfum mereknya Eau de Toilette. Itu parfum dari Prancis katanya. Kenapa namanya pakai Toilette di belakang? Ternyata aslinya itu adalah ketika Barat dulu orang-orang Prancis tidak mengerti bagaimana membuat jamban yang baik, bagaimana membuat sanitasi yang baik. Mereka tampunglah BAB-nya itu di sebuah wadah sampai akhirnya menghasilkan cairan di situ, mengeluarkan aroma yang kita bisa bayangkan, naudzubillah gitu. Nah, itulah yang mereka namakan dengan Eau de Toilette itu. Lalu dari mana mereka akhirnya mengerti bagaimana toilet yang benar, bagaimana jamban yang benar? Kekhalifahan Islam saat itulah yang mengajarkan mereka bagaimana buang air yang benar, bagaimana istinja yang benar. Bayangkan, orang Barat jangankan peradaban dunia, jangankan kemajuan zaman saat itu, cara buang air dan sanitasi saja mereka tidak mengerti. Siapa yang mengajarkan? Kekhilafan Islam saat itu yang mengajarkan. Jamaah wirid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi umat Islam dulu. Kita memimpin 2/3 dunia. Lebih daripada 10 abad. Kita memimpin peradaban dunia itu. Lalu kemudian peradaban umat Islam mulai redup pasca kejatuhan Turki Utsmani 3 Maret 1924, dihancurkan oleh Mustafa Kemal laknatullah. Saya agak berat menyebutnya Ataturk karena sebenarnya itu artinya bapak pembangun Turki. Dia bukan bapak pembangun Turki, tapi justru menghancurkan Turki. Ketika orang-orang Barat protes, kenapa negeri Muslim yang lain dijajah, tapi Turki tidak dijajah saat itu. Kemudian Mustafa Kemal dengan sangat ringannya berkata, Turki kita berikan kemerdekaan. Turki tidak dijajah. Kenapa? Karena ruh dari Turki sudah dihancurkan. Apa itu? Islamlah ruhnya. Maka mulai saat itu berubahlah pemerintahan dari mulai sistem kekhalifahan saat itu berubah menjadi sistem Republik Turki saat itu. Maka jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kejatuhan Turki Utsmani, masuklah kita pada fase terkelam dalam sejarah peradaban. Bukan saja peradaban Islam, tapi juga peradaban manusia. Bagaimana kondisi umat Islam di zaman terkelam ini? Nah, inilah kondisi kita saat ini sekarang. Yang pertama, kondisi umat hari ini jahil, bodoh. Bodohnya itu bukan karena bodoh ilmu dengan teknologi, enggak. Tapi jahil dalam hal agama, jahil dalam hal akidah. Nah, bahasa paling sederhana, kalau kita ingin menguji, coba kita ingin membuktikan, coba tanya sama anak-anak muda kita hari ini. Coba sebutkan nama 15 sahabat Nabi selain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Siapa kira-kira Bapak Ibu? 15 saja sahabat Rasulullah selain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Agak berputar kepala untuk menjawabnya. Tapi coba sekarang pertanyaannya kita tukar. Sebutkan nama 15 artis Indonesia. Kira-kira siapa? Siapa Pak Haji? 1. Nah, giliran artis hafalnya bukan main. Tanyalah sama mereka. Bagaimana, siapa Nabi kita? Pasti mereka tahu. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang tanyakan pada mereka, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah? Banyak mereka akan ngeles. Apa katanya? Bagaimana mungkin kami bisa menjawabnya Ustaz? Nggak pernah bertemu kami dengan Rasulullah. Memang betul, kita semua belum pernah bertemu Rasulullah. Tapi bukankah ada kitab-kitab tentang Rasulullah yang menceritakan dengan hadis-hadis yang sahih, dengan riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana bentuk fisik Rasulullah SAW itu? Betapa kita sudah meninggalkan budaya ikra, baca. Makanya terjadilah jahil, bodoh. Kemudian yang kedua apa? Kondisi kita umat Islam hari ini selain jahil, ya, firqah, berpecah belah kita. Hari ini kita berpecah belah untuk perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkara pokok.
Hanya perkara-perkara perbedaan sudut pandang saja. Sudah ribut kita luar biasa. Contoh. Ada imam yang memulai bacaan Al-Fatihahnya ketika sholat dengan dizahirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Zahir. Ada yang disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan perbedaan pendapat saja. Tapi kadang-kadang kita ribut untuk hal-hal yang seperti ini. Berapa waktu yang lalu, sedikit lagi mungkin, beberapa waktu yang lalu, ada ulama di Indonesia yang kita tidak ragu keulamaannya, insya Allah. Kapasitas keilmuannya, daya ingatnya sepertinya. Beliau orang yang paling kuat daya ingatnya. Sampai letak hafal ayat di mana, halaman berapa. Al-Mukarram, tuan guru kita, Ustadz Adi Hidayat. Beliau berpendapat sesuai dengan keilmuan beliau tentang makna syair itu. Ini kan perbedaan pendapat sudut pandang. Ada ulama yang menerjemahkan syair itu seperti apa yang beliau sampaikan. Dan ternyata pendapat beliau dibenarkan oleh Kiai Haji Saiful Islam Mubarak yang juga ahli bahasa Arab. Betul apa yang disampaikan beliau. Tapi ada sebagian yang tidak setuju dengan itu. Yang jadi masalah adalah silahkan berbeda pendapat, tapi jangan saling mencela. Ini naudzubillah summa naudzubillah. Untuk perkara ini ributnya seantero jagat. Seperti masalah ini masalah yang sangat krusial sekali. Tapi lihat, soal Palestina ribut sama sekali mereka. Dibantai, genosida saudara kita. Mana suara mereka? Allahu Akbar. Ini berbahaya sekali. Firqah berpecah belah. Padahal dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan umat di akhir-akhir masa ini Bapak dan Ibu sekalian adalah persatuan umat. Coba lihat jari kita yang 5 ini. Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Kenapa jari kita, tangan kita terlihat indah? Karena berbeda semuanya. Tapi coba bayangkan, kalau 5 jari kita ini isinya jempol semua. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Enak enggak kita lihat? Dari Sabang sampai Merauke, suku bangsanya berbeda-beda semua. Ada orang Aceh, ada orang Batak, ada Mandailing, ada orang Minang, ada orang Jambi, ada orang Palembang, ada orang Lampung, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, ada orang Madura, ada orang Dayak, ada orang Mentawai, ada orang Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya. Coba bayangkan kalau dari Sabang sampai Merauke isinya orang Padang semua, enak enggak kira-kira? Kemana-mana makanannya sama Bapak Ibu. Restoran Padang terus kita ketemunya. Tapi coba sebaliknya misalnya. Orang Jawa semuanya isinya. Gak enak juga. Manis semua makanan. Gak ada padenya gitu ya. Jadi ternyata perbedaan itulah yang membuat hidup kita menjadi indah. Maka tidak layak kaum muslimin ketika kita mencela ada ulama-ulama yang berbeda pendapat. Penutup. Terakhir penutup. Imam Syafi'i memfatwakan sholat subuh pakai kunut. Imam Hanafi memfatwakan sholat subuh tidak pakai kunut. Ketika Imam Hanafi wafat, Imam Syafi'i berkunjung ke makamnya, berziarah ke makamnya Imam Hanafi. Ketika memimpin sholat subuh di Masjid Abu Hanifah, masjidnya Imam Hanafi, dalam kondisi sadar, sejarah mencatat Imam Syafi'i sengaja sholat subuh tidak pakai kunut. Lalu muridnya protes, bertanya, "Ya Imam, kenapa engkau memfatwakan subuh pakai kunut? Sekarang engkau sholat subuh, mimpin jadi imam tidak pakai kunut." Imam Syafi'i berkata, "Bagaimana mungkin aku menyelisihi Imam Hanafi sementara orangnya ada di hadapanku?" Artinya apa? Kita berada di komplek pemakaman Imam Hanafi, maka tidak mungkin aku menselisihi pendapat Imam Hanafi. Apa jawab beliau? Aku menghormati pendapatnya Imam Hanafi. Para imam mazhab itu ya Rob, ilmunya luar biasa.
Rasa-rasanya nggak ada orang sekarang yang mampu menyamai para imam yang 4 itu. Tapi ketika mereka berbeda pendapat, mereka saling menghormati. Tidak pernah mereka saling mencela. Lalu siapalah kita ini? Manusia akhir zaman yang iman yang ilmunya tidak ada apa-apanya. Maka jangan sampai kita saling mencela. Wallahu a'lam bishawab. Alhaqum rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah adalah kedoifan dan kelemahan saya sebagai manusia.